Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah ilmu kalam, yakni Bapak Fikri Farihin MPDI. Perkenalkan, nama saya Akurnia Pinanda dari Prodi Piaud, NIM 250964817. Video ini akan menjelaskan tentang relasi ilmu kalam dengan filsafat dan tasawuf. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang akidah atau keimanan dalam Islam dengan menggunakan dalil-dalil rasional dan nakli. Ilmu ini bertujuan untuk mempertahankan dan menjelaskan kebenaran ajaran Islam dari berbagai keraguan atau pemikiran yang menyimpang. Pengertian filsafat. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari hakikat-hakikat segala sesuatu secara mendalam, sistematis, dan rasional dengan menggunakan akal pikiran. Dalam konteks Islam, filsafat digunakan untuk memahami tentang Tuhan, manusia, dan alam semesta secara logis dan kritis. Pengertian tasawuf. Tasawuf adalah ilmu yang mempelajari cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui penyucian jiwa, pengendalian diri, dan pengamalan ibadah secara mendalam. Tasawuf lebih menekankan pada aspek batin dan pengalaman langsung dalam merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan yang kedua yaitu mengenai epistemologi, yakni sumber dan cara memperoleh pengetahuan. Yang pertama, epistemologi ilmu kalam. Dasar epistemologi ilmu kalam bersumber dari wahyu, yakni Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama kebenaran. Yang kedua, menggunakan akal sebagai alat untuk memahami dan mempertahankan ajaran. Jadi, ilmu kalam menggabungkan antara dalil nakli dan dalil akli. Akal digunakan untuk memperkuat dan menjelaskan kebenaran wahyu, bukan menggantikannya. Yang kedua, mengenai epistemologi filsafat. Dasar epistemologi filsafat yakni menggunakan akal sebagai sumber utama pengetahuan. Yang kedua, menggunakan logika dan pemikiran kritis sebagai metode. Dalam filsafat, kebenaran dicapai melalui proses berpikir yang sistematis, radikal, dan bebas. Wahyu tidak selalu menjadi rujukan utama, tetapi dalam filsafat Islam tetap ada upaya untuk menyelaraskan akal dengan ajaran agama. Yang ketiga, epistemologi tasawuf. Dasar epistemologi tasawuf meliputi hati sebagai pusat pengetahuan spiritual, menggunakan ilham dan intuisi sebagai cara memperoleh kebenaran. Yang ketiga, menggunakan pengalaman batin sebagai puncak pengetahuan. Dalam tasawuf, kebenaran tidak hanya dipahami dengan akal, tetapi juga langsung melalui pengalaman spiritual dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inti relasi epistemologi tersebut, ketiganya saling melengkapi, yakni akal tanpa wahyu bisa tersesat, wahyu tanpa pemahaman akal bisa kurang mendalam. Kemudian keduanya tanpa tasawuf bisa kering secara spiritual. Maka integrasi ketiganya menghasilkan pemahaman Islam yang utuh, yakni akal, iman, dan hati. Video selanjutnya akan menjelaskan tentang persamaan. Apa yang membuat ketiganya ini ada kemiripan, yakni tujuannya sama. Ketiganya sama-sama mau mencari kebenaran yang paling sejati. Topiknya sama, semuanya sama-sama bahas soal Tuhan, alam semesta, dan manusia. Dan yang terakhir, akarnya sama. Ketiganya lahir dari berkembang dari tradisi pemikiran Islam. Nah, ini bagian paling seru. Walau tujuannya sama, cara mereka berjalan itu beda banget. Kita sebut saja mereka ini punya gaya masing-masing. Seperti ilmu kalam.
Ilmu kalam di sini yakni sang pembela akidah. Ilmu kalam ini ibarat tentara penjaga benteng iman. Cara kerjanya mereka pakai logika akal, tapi dasarnya harus dari Al-Quran dan hadis. Tugas utamanya membela dan mempertahankan keyakinan agama kalau ada yang menyerang atau meragukannya. Jadi kesimpulannya ilmu kalam di sini bermula dari iman, lalu dijelaskan pakai logika. Sedangkan filsafat yakni sang pemikiran bebas, pemikir bebas filsafat di sini. Kalau filsafat ini ibarat detektif yang mau tahu segala hal sampai ke akar-akarnya. Cara kerjanya murni pakai akal pikiran, bebas, kritis, dan tidak mau terikat sama apapun di awal. Tugas utamanya mempertanyakan segala sesuatu secara mendalam tentang hidup, alam, dan pencipta. Jadi ringkasannya, filsafat di sini berpikir dulu secara bebas, baru mencari hakikat kebenaran. Selanjutnya tentang tasawuf. Nah, kalau tasawuf ini berbeda sendiri. Dia tidak mau cuma berteori, tapi mau langsung merasakan. Cara kerjanya tidak pakai otak, tapi pakai hati, pembersihan jiwa, dan ibadah yang mendalam. Tugas utamanya mendekatkan diri sedekat mungkin sama Tuhan sampai merasakan cinta yang luar biasa. Jadi ringkasannya, tasawuf ini fokus pada rasa, pengalaman batin, dan praktik langsung. Cukup sampai di sini video yang saya sampaikan. Selebihnya saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.